Episode 2590. Perubahan artefak. Mengikuti tindakan Xiao Yan, 4 binatang dewa yang hidup benar-benar membatu lagi, seluruh tubuh menjadi sunyi dalam sekejap, dan seluruh gua kembali menjadi sunyi senyap lagi, seolah-olah semua yang ada di sini tidak pernah pulih. Apa ini? Begitu krisis terjadi, mata indah Cailin penuh dengan keraguan, dan kemudian melihat keempat patung batu binatang dewa dan manik-manik cerah di tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Serangan ganas pada level itu barusan, bahkan jika ditangani dengan kekuatan sisik warna-warni dan ular piton menelan 9 warna, sangatlah sulit, tapi sekarang dengan mudah diselesaikan oleh Xiao Yan. Sejauh mata memandang, selalu ada sedikit tekanan pada manik-manik yang membuat orang merasa iri. Bahkan kekuatan piton penelan langit 9 warna yang telah dikendalikan Cailin di tubuhnya bisa mencium bau gelombang yang bergerak. Jika tebakanku benar, ini seharusnya adalah bola aneh yang diubah oleh gulungan diagram arai. Saat dibuka, itu dapat memicu pembentukan 4 dewa dan binatang, yang dapat digunakan untuk menjebak satu pembangkit tenaga listrik. Meskipun aku tidak bisa sekarang kendalikan sepenuhnya, tapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendesaknya menjebak beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis. Ada senyuman tipis di wajah Xiao Yan, dan hampir tanpa sadar, dia menyadari ketidaknormalan dan misteri mutiara malam ini. Dengan kekuatan pola formasi, dia mengembun menjadi manik pola seukuran mata naga, dengan keberanian dan kekuatan seperti itu, saya khawatir lawannya setidaknya adalah orang kuat yang dapat memadatkan dan mengendalikan 700.000 pola formasi. Tanpa diduga, di tempat aneh seperti Gua Empat Gajah, akan terdapat formasi kuno, yang dapat dianggap sebagai berkah terselubung, namun jika Xiao Yan tidak memupuk kekuatan spiritual dan kekuatan master formasi pertarungan, maka paksaan akan terjadi, dari 4 formasi binatang dewa tadi, itu sudah cukup untuk membuat mereka terjerumus ke dalam masalah, dan bahkan tujuan akhirnya sama dengan yang kuat yang telah berubah menjadi tulang. Formasi sudah dicabut, langkah selanjutnya adalah langkah terpenting. Tepat setelah selesai berbicara, mereka berdua langsung melewati formasi 4 dewa binatang dan sampai ke sarkofagus dekat dinding gua. Pembunuhan besar. Di dalam sarkofagus di depannya, ada harimau darah jahat surgawi, binatang tak tertandingi yang kekuatannya mencapai tingkat reinkarnasi kuasi ke-7. Itu juga merupakan kunci untuk memecahkan kekuatan 10 warna di tubuh Cailin selama perjalanan ini. Ular piton menelan 9 warna dan ular piton menelan 10 warna sepertinya hanya memiliki satu perbedaan warna di antara keduanya, namun perbedaannya seperti jurang pemisah. Yang satu adalah Kaisar Dou yang kuat, dan yang lainnya bahkan dekat dengan alam tertinggi Dewa Dou, hampir sebanding dengan kekuatan mengerikan dari teknik budidaya Fenjue. Aku sudah meninggalkan banyak cara di dalam gua. Bahkan jika orang ini benar-benar membebaskan diri, dia bisa mengatasinya. Mari kita mulai. Kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, termasuk kekuatan api suci, sekarang disebarkan ke seluruh gua oleh Xiao Yan, dan mereka cukup yakin tentang hal ini, dan baru kemudian keduanya mengarahkan pandangan mereka ke sarkofagus. Sarkofagus ini benar-benar berbeda dari peti mati manapun yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Sarkofagus itu berbentuk persegi, dengan sinar yang meresap ke seluruh tubuh, hanya menatapnya seperti ini, pikiran tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Pada tutup sarkofagus bahkan terdapat garis-garis misterius menyerupai siluet monster yang tiba-tiba menutupi seluruh sarkofagus. Di bawah siluet monster kecil itu, nampaknya semua kekuatan menjadi lemah. Kekuatan macam apa ini? Kamu benar-benar bisa mengabaikan api suciku. Tiba-tiba, ketika Xiao Yan memiringkan api sucinya ke sarkofagus, mencoba menerobos batasan paling misterius, pemandangan aneh muncul. Tubuh Xiao Yan didominasi oleh api oranye, disertai 6 api lemah lainnya. Nyala api baru saja mendekati sarkofagus, namun seperti ngengat yang melawan api, seketika menghilang dan menghilang. Bahkan api suci yang begitu menakutkan, tanpa menimbulkan fluktuasi apapun, menghilang secara aneh dan memusnahkannya. Mengabaikan, itu tidak mengabaikan. Tepatnya, api suci yang kamu keluarkan diserap oleh sarkofagus ini. Cailin juga sedikit terkejut, dan matanya yang tidak peka sepertinya menangkap jejak halus darinya. Hancur, di dunia ini, apalagi yang bisa melahap kekuatan api suci. Mendengar perkataan Cailin, Xiao Yan mau tidak mau merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. 6 jenis api suci digabungkan dengan kekuatan api suci ketiga. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis yang sebenarnya mungkin tidak dapat menyerapnya dengan lancar, bukan? Coba lagi. Cailin menggigit gigi peraknya dengan ringan, dan kemudian pergelangan tangannya diam-diam bertumpu pada lengan Xiao Yan, rasa pusing 9 warna diam-diam mengalir ke tubuh Xiao Yan. Set, telapak tangannya terbungkus kekuatan api dan aura 9 warna dari sisik berwarna, tapi kali ini tidak ada mutasi. Telapak tangan Xiao Yan langsung menyentuh sarkofagus. Ketika telapak tangannya menyentuh sarkofagus dengan ringan, rasa dingin yang luar biasa tajam menyebar dari kulit lengannya. Fluktuasi menakutkan yang mengerikan dan mendominasi hampir menyembur keluar dari sarkofagus di bawah, terus-menerus menembus ke telapak tangan Xiao Yan, rasa sakit yang menusuk hati yang sebenarnya menyebabkan kulit Xiao Yan berubah secara dramatis. Trik harimau darah jahat surgawi. Xiao Yan tiba-tiba menarik tangannya, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang sepenuhnya, tetapi tubuhnya gemetar karena ini, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan sarkofagus dengan sangat waspada. Sarkofagus ini sepertinya mengusir kekuatan dalam dirimu, biarkan aku mencobanya. Setelah 2 tembakan, Cailin sepertinya yakin akan sesuatu. Tubuh halusnya melonjak, dan dia berjalan dengan tenang dengan langkah teratai, dan di pergelangan tangannya yang sedingin es dan sebersih batu giok, sentuhan 9 warna cemerlang menjulang. Hati-hati, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi begitu dia selesai berbicara, seluruh gua bergetar hebat.
Dentang. Dengan keras, ketika kekuatan 9 warna di pergelangan tangan Cailin mendekati sarkofagus, tutup sarkofagus itu sepertinya dipanggil dan ditusuk dalam sekejap, dan perlahan mengendur. Setelah beberapa saat, suara keras gesekan batu perlahan muncul. Dan tutup sarkofagus, yang telah tertutup rapat, juga perlahan mengendur, dan di celah yang lemah, ada pancaran sinar mengerikan yang membias ke langit. Aura menakutkan yang mendominasi dunia, seperti binatang buas yang turun, perlahan mengguncang Xiao Yan dan keduanya. Perintah reinkarnasi kuasi tingkat ke-7, macan darah jahat. Xiao Yan memeluk Cailin, dan kemudian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang membangun kekuatan yang sangat menakutkan. Hahaha, raja ini akhirnya melihat matahari lagi. Sialan, kali ini raja ini pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dari celah tutup peti mati, cahaya iblis yang membumbung keluar, dan ada sosok hitam seperti manusia berdiri di dalamnya, dan tawa gila serta suara mengerikan bergema tanpa henti. Di saat yang sama, tubuh Xiao Yan selalu sunyi, namun saat retakan ditutup sarkofagus terus membesar, dia perlahan melepaskan rasa gemetar. Perasaan seperti itu, bukan karena takut akan kekuatan mengerikan monster ini, melainkan mirip dengan menghadapi kekuatan yang seimbang. Dan fluktuasi semacam ini tampaknya menjadi semakin gila seiring dengan meluasnya retakan pada tutup peti mati. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.